wahdahu la syarika lah. Sweeping Mbak Alwi, unyi mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping? Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu tuh. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu apa itu keturunan Mirbat itu yang berabu yang aku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya masa apa jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenenge nasab maupun apa nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenenge meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu gitu. Oh gitu mau ngepret apanya yang bisa dikepret bib. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta data argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Gitu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan, panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, marah megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Oh. Iya sekarang. Lagi Rizik Syihab tuh benar-benar ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Syihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan, dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya, itu keren. Tuh loh. Jadi ini bukti bahwa kita itu tidak membegal nasab, tidak apa mengklaim nasab, enggak. Yang mencuri nasab itu kan si Rizik Syihab dan kawan-kawannya itu ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Gitu loh, berputar-putar pakai ilmu kitab nasab yang apa jenis dari kelompok mereka sendiri. Itu loh. Ya sudah, sekarang tinggalkan ilmu kitab nasab, kita pakai ilmu DNA, itu genealogi. Kalau dibilang ilmu genealogi tidak bisa menetapkan nasab, iya, tapi apa jenenge NU sudah memutuskan bahwa hasil tes DNA itu bisa membatalkan nasab, gitu. Nasab Rizik Syihab dan kawan-kawan itu haplogrupnya itu G, nggak mungkin Rasulullah, nggak mungkin keturunan Rasulullah. Arab aja kagak. Mungkin lebih dekat ke apa? Arab. Apa? Arab Tigena, gitu loh. Lebih ke mana? Imbiar itu. Ah gitu loh. Bukan rajanya Kroco. Wah, komunitas Kroco. Oh di sini mentang-mentang ya gitu. Tapi ya kita harus salut pada Habib. Udah terbukti nipu secara ilmiah ya toh. Udah terbukti bukan keturunan Nabi, tapi masih PD. Oh kita Mas, Indonesia terkenal pembuat semen terbaik di dunia. Oh terus? Dan mereka menggunakan. Maksudnya ya Mas? Ya. Oh ya be? Caranya. Oh ngecara ini ya. Mereka nggak punya cara Jawa itu rai gedek, tidak punya rasa malu sedikit pun gitu loh. Ayam aja tertawakan. Rai gedek itu masih mending. Kalau dikencingi lapo.
Kalau beton bulukan tapi atom. Heran saya itu. Nah ini apa jenis putra-putri bangsa Nusantara itu perlu salut juga dengan para habib. Sudah terbukti nipu, sudah terbukti ajarannya halus sesat, masih aja pede kok mereka itu. Iya, gila ini. Muka gile ini. Kadang-kadang mukibul atau pengikut Habib itu terjebak dengan doktrin Habib yang katanya kalau ada seorang ulama yang dibenci atau dimusuhi pemerintah itu adalah ulama yang lurus. Nah itu menjadi patokan Habib Rizik. Nah itu kan zaman ketika pemerintahan itu tidak demokratis, zalim. Lah sekarang pemerintahan demokratis kok. Dan Rizik tiap ganti presiden masuk penjara. Iya. Ya, pemerintah itu nggak pernah benci si Rizik. Pemerintah nggak pernah benci. Riziknya yang kriminal masalahnya itu. Jadi nggak dibenci. Yang dianya sendiri yang kriminal. Sama dengan Bahar itu. Dulu mukuli anak kecil itu, ya tak? Lah masa kayak gitu terus dibiarin. Terus oh ini ikutlah ulama yang dibenci. Pemerintah nggak sempat membenci Rizik atau Bahar. Nggak ada waktu. Mereka sendiri yang kriminal. Mereka sendiri yang melanggar hukum. Gitu loh. Jadi ini kok jadi anu ngerembuk si Rizik ya. Rizik gitu ya. Bebas dari penjara kok seperti Dajjal yang dilepas dari ininya apa talinya itu. Jadi gitu ya. Ini apa ya, karena memang ini zaman medsos, jadi apa ya, kejam sekali ya para Habib itu menipu orang-orang yang literasinya rendah di antara putra-putri bangsa Nusantara untuk dijadikan mukibulnya dan dijadikan bempernya, termasuk 6 orang yang meninggal itu gara-gara ngurusi si Rizik Sihab. Riziknya Sihab sendiri itu sembunyi. Nanti kalau ada perang, ada geger macam-macam, saya jamin Rizik Sihab pasti sembunyi di rok istrinya itu. Makanya bener sekarang udah nggak usah ribut-ribut, cek nanti kamu melanggar hukum lagi, udah kamu kan punya istri baru, dini mati aja lah, nggak usah macam-macam dan ngaku kamu bukan keturunan Nabi. Dah, nggak usah ngomong saya berani, lah mau tes DNA aja nggak berani kok, gitu gimana sih? Tes DNA aja nggak berani, mau perang mau apa? Dan pribumi-pribumi yang jadi mukibelnya itu, sadarlah kalian yang diperalat. Mereka itu parasit, gitu. Parasit itu kan selalu menggunakan apa itu unsur-unsur yang diparasiti untuk diadu domba kan? Ya gitu loh, jangan mau. Makanya saya nggak nanggapi itu pribumi apa itu putra-putri bangsa Nusantara yang jadi mukibulnya itu nggak terlalu saya tanggapi. Kenapa? Karena bukan itu masalahnya. Mereka itu ya mungkin karena bodoh, mungkin karena duit, nah, itu dah. Ya Muhyiddin ini udah telanjur lah. Saya berdoa aja anak-anaknya pinter. Dulu Rasulullah juga nggak bisa meyakinkan Abu Jahal, tapi keriman jadi orang beriman. Nah, semoga para mukibin anak-anaknya cerdas. Jadi pintar, jadi sadar bahwa telah tertipu gitu ya. Gitu ya. Oh ya, ini doakan yang baik lah. Ya kalau kembali ke soal prestasi itu ya. Nah, sekarang katanya Yaman itu wali, katanya Yaman itu penuh ulama. Lalu saya kira karena begini, Indonesia itu kan memproduksi banyak juara tahfidzul Quran 30 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz gitu. Satu diantaranya itu nggak ada yang Habib loh. Tidak satu pun dari Habib itu nggak ada. Itu memang goblok berarti kan itu. Katanya si Umar bin apa itu? Umar bin siapa? Tapi bukan ya si artis itu loh, dari Yaman itu nggak usah. Itu katanya ulama dunia mengakui. Lah dia di Arab aja nggak ada yang peduli, nggak ada yang ini. Gitu loh. Siapa? Jadi mereka itu pinter banget ya kalau jadi memanajemen, jadi artis mereka itu, tak pikir-pikir. Mereka itu pinter sekali berakting sebagai ulama, pinter sekali berakting sebagai wali. Dan Indonesia itu kan kadang-kadang ya karena literasinya masih secara umum itu masih belum cukup, itu mudah ditipu. Nah, tugas kita sebagai orang tahu kan, ya sebagai orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk lebih duluan tahu kan, memberitahu. Siapa tahu teman-teman kita mukibul aja. Tapi kalau nggak sadar ya udah, nanti kalau kalian mati itu saya jamin masuk neraka kalau masih menjadi mukibulnya penipu itu. Jadi kalau sekarang ini Sabah Alwi itu melalui kajian kitab maupun kajian genealogi dan filologi itu sekarang terkonfirmasi memang bukan keturunan Nabi, bahkan bukan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Ini mungkin juga terbukti akhir-akhir ini di Indonesia itu menurut saya. Jadi yang kita persoalkan itu adalah klaim mereka tidak sesuai dengan DNA mereka dan dengan
klaim DNA mereka yang palsu itu mengajarkan sesuatu yang merusak bagi kesetaraan, bagi kebangsaan, dan itu berarti otomatis bagi keislaman kan gitu. Diskursus mengenai kepalsuan nasab Habib Ba'alwi itu dialihkan menjadi model kayak si Bahar gitu. Jadi kayak seperti dibilang Gus Dur itu memang organisasi bajingan gitu. Jadi bukan ditanggapi dengan data versus data, argumen versus argumen, tetapi data argumen dihadapi dengan framing, dengan persekusi, dengan apa jenenge ya kejahatan lainnya gitu. Mas Kiai juga orang NO, Genoreya ya NO. Saya itu sebelum lahir itu orang NO yang bilang apa gerakan pembatalan nasab Habib itu dibilang Wahabi, Salafi, itu sebenarnya itu saya menduga itu malah NO mu'alaf itu. NO mu'alaf itu. Dan ini humor aja ya. Kemudian juga kaitannya dengan ini Mas Sugeng. Apa ya? Mengenai Habib ini ya. Mungkin ada data baru bahwa ada sebagian dari apa itu saudara kita yang kebetulan itu seorang Habib, artinya Ba'alwi, artinya keturunan Ubaidillah, yang sudah tes DNA diam-diam dan melakukan koordinasi dengan Mas Sugeng dan belum berani disebut namanya karena khawatir dipersekusi, dan hasil grupnya bagaimana Mas Sugeng dan mengapa begini dan begitu itu gimana, tanpa menyebut namanya karena beliau beberapa orang itu tidak masih off the record Pak. Ya ini mungkin sebagian sudah tahu ya. Jadi ada Habib yang baik lah, yang baik, mau jujur gitu. Tes DNA saya koordinasi gitu ya. Tapi kalau disuruh mengumum itu memang perjanjian saya di depannya gitu. Tidak saya deklarasikan terbuka gitu ya. Karena itu aja, keluarganya yang sesama Ba'alawi tidak siap menerima kenyataan ilmu pengetahuan. Itu tesnya sudah keluar. Oh, beliaunya itu walaupun Ba'alawi pribuminya kental ternyata. Sifat pribuminya itu ya. Darah pribuminya pun ya. Darah pribuminya itu 24 kali darah Arabnya. Ya. Tapi Paternalnya tetap Ba'alawi. Tetap G ya. Bani Fakih Mukodam. Bani Fakih Mukodam. Jadi maksudnya gini lah, ini perlu kita sampaikan bahwa tidak semua Habib Ba'alwi itu juga penipu pembohong. Mereka itu tidak berani speak up secara jujur karena diancam oleh Habib penipu kan itu. Habib yang pengen melestarikan penipuan terhadap bangsa Indonesia ini. Habib yang kepengen meruntuhkan Pancasila dengan klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Nah ini contoh, mungkin marganya boleh disebut nggak? Beberapa klan Habib yang sudah tes dan mereka itu 100% Pancasila, 100% Indonesia dan mengaku, dan hasil tes DNA-nya. Ini baru satu orang, agak gawat. Jangan dulu nanti. Oke. Ya, tapi kalau untuk informasi kalian, saya sendiri punya akun Family Trio. Belum selesai lah tesnya. Jadi saya nggak sepengecut Ba'alawi untuk tes DNA gitu ya. Saya bisa mengintipi. Cuma kalau saya sampaikan itu kan melanggar privasi. Tapi banyak lah di Indonesia itu Ba'alawi yang tes banyak. Itu aja, cuma nggak berani. Marga-marganya berani nyebutkan Mas? Nah, termasuk keluarganya Rizik Sihab itu udah banyak. Sihab ya. Sihab terus apalagi? Sihab, Asegaf, terus Mula Cela ada, terus Al-Hadi ada. Nah, terus apa lagi? Terus BSA ada. BSA itu Bin Syekh Abu Bakar. Oh, Bin Syekh Abu Bakar itu juga uploadnya G ya. G. Ya, jadi maksudnya gini loh. Yang heran saya ada Al-Hadad upload grupnya E itu. Oh, Al-Hadad malah uploadnya. Jadi itu buku nasabnya aja udah keliru ya. Acak adut gitu ya. Padahal Al-Hadad kan harusnya jalur amal fakih. Iya. Ya G juga harusnya. Al-Hadad kan sama dengan si Bahar Smith itu. Kayaknya satu cabang. Jadi anaknya Sohib Mirbat itu saya lupa grupnya apa ya. Itu harusnya punya dua anak yang berketurunan sampai sekarang. Yang satu Amul Fakih yang dituduh sebagai nenek moyangnya Wali Songo itu.
Satu lagi Bani Fakih Mukodam, jadi Asegaf, terus Al-Habsi, BSA itu kan Bani Fakih Mukodam. Tapi kalau Al-Hadad terus Semit itu Bani Amul Fakih, saya lupa grupnya apa. Ini Semit itu juga G ya? G. Oke, jadi Bar Semit itu ya grupnya G itu ya. Kalau Semit beneran loh, tapi kalau Semit membeli ya mungkin grupnya apa nggak tahu.